Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan memperbaiki ini sepeda motor yang nggak bisa starter ya. Coba kita akan nyalakan kontak on. Nah, di sini cuma bunyi cetik-cetik. Kalau bunyi cetik-cetik starternya nggak mau hidup. Nah, apakah yang harus diperbaiki? Simak videonya. Nah, jadi kalau di start itu cuma bunyi cetik-cetik. Nah, apa sih yang bunyi di sini? Itu adalah relay. Jadi kalau tombol starter ditekan, relay aktif, maka akan berbunyi seperti itu. Lalu relay mengirim arus ke di sini. Di sini mengirim arus positif ke dinamo starter. Nah, maka dinamo starter akan berputar sehingga memutarkan mesin supaya hidup. Nah, di sini dinamo starternya sepertinya nggak mau berputar. Nah, kemungkinan cool ataupun arang starternya itu sudah habis. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk pelepasan dinamo starter. Kita lakukan pergantian cool starternya ataupun arang dinamo starter. Oke, simak videonya. Nah, kelihatan di sini tuh coolnya udah habis sampai kabel sampai habis, sampai kabelnya juga itu kemakan di sini. Nah, ini coolnya yang tinggal sedikit. Nah, jadi fungsi cool ini untuk mengantarkan arus positif dan negatif ke ataupun dinamo starter. Jadi dia di sini. Ini mengantarkan arus positif dan juga negatif. Jadi kalau misal coolnya udah habis, otomatis si dinamo starter ini nggak akan bekerja. Nah, jadi setelah semuanya dibersihkan, di bagian magnet dinamo starter sudah bersih, gulungannya juga bersih. Terus ini sudah bersih semua, pastikan semuanya nggak ada yang rusak. Nah, ini adalah cool dinamo starter yang baru. Nah, jadi pakai aja yang bagus supaya agar tahan lama dan awet. Ini dapat 2 buah cool dinamo starter. Terus spare-nya juga ada 2 dan juga ada baut 2. Caranya seperti ini. Langkah pertama biar gampang, cool dinamo starter yang ada plat kuningannya ini dimasukkan dulu seperti ini. Plat atom seperti ini, plastik. Nah, di sini posisinya ini jangan sampai nggak terpasang, soalnya ini sebagai isolator ya. Ini sebagai isolator arus supaya
arus dari cool ataupun aki itu enggak ngeground ke bodi dinamo starter. Nah seperti ini. Nah untuk bautnya saya pasang yang bawaan aja yang lama, murnya ini, dan bautnya ring dan baut saya gunakan yang lama, yang bawaan asli dinamonya. Kita pasangkan untuk cool yang kedua, dan yang pertama ini yang dua, atau ini yang positif dan ini yang negatif. Oke. Nah kalau seperti ini tinggal kita masukkan pernya. Nah ini pernya, ini saya pakai yang bawaan. Kenapa nggak pakai yang baru? Saya lebih suka untuk yang bawaan, itu lebih fleksibel lenturnya. Ini tadi yang satunya nah kalau pakai penjepit seperti ini itu lebih gampang. Nah jadi seperti ini, kita masukkan dulu pernya, terus kita tekan cool dinamo starternya, baru kita tancapkan seperti ini. Oke, baru yang sebelah sini. Pakai obeng supaya masuk. Ini kurang masuk, geseran lagi. Nah seperti ini. Akhirnya setelah butuh perjuangan ya, butuh kesabaran lebih. Ya itu tadi cara paling mudah, ini pakai penjepit kecil. Kalau ada dua kanan kiri itu lebih mudah. Nah guys, ketika sudah terpasang seperti ini, jangan lupa ini ada karet ya, ini untuk penahan ring supaya air nggak ikut masuk. Kita pasangkan lagi. Yang terakhir bisa kasih vaselin sedikit di bagian ujung as dinamo starternya supaya lebih licin, nanti lebih gampang muter, dan juga kuningan yang di dalam sini itu lebih awet, nggak gampang oblak. Kalau sudah, kita tahan bagian ujung supaya nggak ikut ketarik ya, soalnya ini kan magnet. Seperti ini. Nah oke. Kita baut dulu biar presisi posisinya nggak goyang. Nah jadi caranya seperti itu tadi ya, untuk pemasangan dan pelepasan komponen dinamo starter ya. Caranya tuh ya terbilang gampang lah, nggak perlu keterampilan khusus ya, asal sabar. Untuk pemasangan coolnya itu bisa pasang sendiri di rumah itu. Oke. Pastikan benar-benar kenceng dan enggak terminal positif. Kita pasangkan lagi. Di sini ada karet pengaman, jadi supaya air itu enggak ikut masuk. Nah setelah terpasang semua, pastikan kabel positif ini terpasang, enggak kenceng ya, enggak kendor. Terus kabel negatif. Sekarang tinggal kita tes gimana hasilnya.
Oke, jadi seperti ini sudah bisa lagi untuk di starter ya. Jadi sekarang nggak perlu ngengkol-ngengkol. Nah, jadi permasalahannya emang di bagian cool starter ya. Tapi nggak mesti cool starter yang rusak, bisa jadi bagian relay tadi yang bunyi cedik-cedik di awal. Nah, itu ketika starter kalian itu mati, sebelum cek screen kalian cek juga ketika dipencet tombol starter itu ada bunyi cedik-cedik nggak. Kalau misalkan nggak bunyi, berarti mengindikasikan relaynya itu sudah rusak. Kalau masih aktif pasti bunyi. Nah, itu jangan bingung, itu normal karena relay kalau aktif emang seperti itu, ada bunyi cedik-cedik gitu. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin ya bongkar sendiri di rumah ataupun pas jauh dari bengkel. Bisa ikutin video ini sampai akhir, jadi tahu proses pembongkaran dan juga pemasangan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.